Ya, jadi karena lebih sederhana saja kita buatnya peran laparoskopi dalam operasi abdominal emergency yang untuk sehari-hari. Dalam keseharian kita tentunya di UGD atau di emergency room yang paling sering kita temukan untuk abdominal emergency itu kalau boleh saya bagi dua, non trauma dan trauma. Untuk non trauma yang paling sering itu appendix akut, akut skoliosis akut, paralysis akut. Kemudian yang komplikasi dari itu peritonitis maupun obstruksi usus, baik obstruksi karena hernia paling sering, kemudian obstruksi karena perlengketan dan sebab lainnya. Yang berikutnya yang juga tidak kalah banyak di UGD adalah trauma abdomen, baik trauma tumpul maupun trauma tajam atau trauma tembus. Dan yang paling sering kita dapatkan kasusnya adalah pendarahan intraabdomen dan perforasi hollow viscus atau perforasi dari organ berongga atau perforasi usus. Kemudian yang langsung pada pembahasannya, bisa nggak sih ya laparoskopi kita kerjakan untuk kasus-kasus abdominal emergency ya. Yang paling sering dan sudah digunakan secara internasional laparoskopi dalam emergency itu adalah diagnostik laparoskopi yang paling sering. Kemudian dari hasil diagnostik laparoskopi ini ada yang dilanjutkan dengan pembedahan, jadi pembedahan dengan laparoskopi, artinya definitif untuk terapeutik, atau dilakukan laparotomi, jadi open surgery, tergantung dari temuan laparoskopi tersebut, gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam kasus emergency abdominal ini hati-hati sekali untuk guna laparoskopi, karena tetap yang pertama saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan sejawat untuk diagnostik pasien tetap utamanya adalah physical diagnostic atau diagnosis fisik, mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang sederhana itu tetap dikedepankan. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah khusus untuk kasus trauma, ya. Sangat dianjurkan hanya dikerjakan pada pasien-pasien yang hemodinamikanya stabil, ya, untuk tindakan laparoskopi ini, baik untuk diagnostik apalagi untuk terapeutik. Meskipun dalam datanya ternyata tingkat akurasi laparoskopi untuk diagnostik itu sangat tinggi, ya. Ini literatur internasional itu 89 sampai 100%, ya, untuk diagnostik di emergency, ya. Kemudian lebih tinggi daripada ultrasound, apalagi ultrasound itu cuma 60 sampai 89%, radiografi konvensional itu 70%. CT scan di bawah laparoskopi. Namun demikian tentunya tidak semua rumah sakit punya CT scan, dan juga sebaliknya juga tidak semua rumah sakit punya laparoskopi. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa pemeriksaan fisik, kemudian mulai dari anamnesis, dan pemeriksaan penunjang sederhana itu mohon diutamakan terlebih dahulu untuk diagnostik pasien. Operasi emergency laparoskopi atau peran laparoskopi emergency dalam akut abdomen itu yang sudah jelas adalah yang sudah sering kita kerjakan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Febri. Untuk diagnostik itu akut skoliosis akut, appendix akut, PID atau pelvic inflammatory disease. Ini teman-temannya nih yang sering kali meragukan baik secara anamnesis maupun pemeriksaan fisik, bahkan ditambah pemeriksaan radiologis pun sering ragu untuk melakukan DD. Dan juga perforasi ulcus verticum itu sudah tidak dilakukan lagi, sudah jelas perannya terhadap diagnostik penyakit tersebut. Sedangkan untuk diagnostik terhadap obstruksi usus, kemudian divertikulitis akut, non biliary pancreatitis, ya,
hernia dan ischemic mesenteric itu butuh skill yang lebih dalam lagi dan butuh kasus yang banyak sering dikerjakan. Meskipun dari anamnesis bisa kita tegakkan misalnya perlengkatan ususnya karena khususnya untuk dari akibat dari operasi sebelumnya itu jelas, dari anamnesa, dari biologi fisik juga udah jelas, itu mudah. Jadi jangan mengandalkan laparoskopi untuk diagnostik akibat dari adesi misalnya ya. Mengajak kita kepada emergency laparoskopi untuk trauma ya. Oh ya, sebelum saya bicara saya balik dulu. Saya tidak tidak sengaja tidak menampilkan gambar di sini karena memang ini hanya untuk diskusi saja. Yang tadi Dr. Febri sebutkan yang sudah kita kerjakan antara lain itu tadi paling sering adalah kolisistitis, kemudian dengan kolitiasis, kemudian appendicitis baik yang akut maupun yang perforasi ya, ataupun peritonitis, dan anisiolisis pada kasus-kasus induced obstruksi akibat operasi sebelumnya, open surgery sebelumnya. Khusus untuk trauma, jadi laparoskopi emergency untuk trauma, ini akan disebutkannya bahwa sekarang ini sering sekali sedang tren nih, namanya non-operative management, ya, non-operative management, ya. Jadi yang jelas laparoskopi ini banyak digunakan untuk pertama untuk diagnostik untuk trauma, ya, terutama untuk trauma tumpul dan jelas trauma tumpul ini untuk menyingkirkan jadi kelainan-kelainan intraabdomen, ya. Kenapa sering terjadi pada trauma tumpul atau sering sangat bermanfaat trauma tumpul? Sering trauma tumpul ini kita membutuhkan evaluasi yang berulang-ulang, memakan waktu yang cukup banyak, sementara dan sebaiknya diakses atau diperiksa oleh orang dokter yang sama evaluasinya. Untuk membersihkan tersebut kita bisa lakukan laparoskopi diagnostik. Artinya kita akhiri keraguan dengan kepastian apakah ada kelainan yang signifikan intraabdominal. Kalau tidak ada, selesai sudah observasinya. Kalau ada, kalau perlu kita lanjut, kalau bisa kita lanjutkan secara laparoskopik, kita selesaikan. Kalau enggak, kita laparotomi segera tanpa membuang-buang waktu. Khusus untuk penetrating abdominal trauma atau PET, ya. Ini memang selama ini kan juga kontroversi. Bukan cuma bukan seperti trauma tumpul ya. Artinya trauma tumpul abdomen, trauma tajam abdomen, terutama posterior. Itu antara pertama, perlukah lakukan eksplorasi laparotomi atau hanya eksplorasi lokal atau apa untuk memastikannya. Yang jelas kalau secara manual prosedural apabila menembus peritoneum itu wajib lakukan eksplorasi. Sehingga seringkali ditemukan dalam beberapa penelitian false laparotomi atau negatif laparotomi. Dieksplorasi tembus peritoneum. Kita laparotomi untuk ngecek, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada kelainan apa-apa. Kalau ada pendarahan, darah sudah berhenti. Nah, itu gunanya laparoskopi, sangat penting ya. Kita lakukan laparoskopi, kalau nggak ada apa-apa selesai. Ada apa-apa, kalau bisa kita lanjutkan, kalau nggak kita konversi menjadi laparotomi. Tapi kalau trauma tumpul abdomen itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Yang masih menjadi kontroversi adalah laparotomi pada trauma tajam. Tadi sudah saya sampaikan di poin ketiga ini, tadi sudah saya singgung bahwa sering kali laparoskopi ini untuk menyingkirkan atau untuk mengurangi negatif laparotomi. Ya. Disebut negatif laparotomi ketika kita lakukan laparotomi, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada injury organ dalam intraabdominal. Nah, sekarang akan saya bahas mengenai laparoskopi untuk trauma tumpul abdomen. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa jawab, yang sering jadi pertanyaan. Untuk siapa? Artinya siapa saja yang bisa kita kerjakan laparoskopi untuk trauma tumpul abdomen. Pasien-pasien yang seperti apa? Yang kedua adalah kapan kita kerjakannya laparoskopi tersebut dan kenapa kita mesti kerjakan laparoskopi. Gitu.
Tadi saya sebut mengenai NOM, non-operative management. Ini dulu waktu terus masuk saya masih residensi bedah, non-operative management untuk trauma tumpul khususnya ini berlaku pada anak-anak. Untuk dewasa dia masih perdebatan, ya, masih perdebatan. Sehingga kalaupun ada yang mengerjakan itu dengan observasi ketat, dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang serial. Gitu. Di lapangan pun saya sering kerjakan dengan cost yang cukup tinggi. Saya ambil contoh, saya pernah punya kasus trauma lien, ya, trauma tubuh abdomen dengan ruptur lien, hemodinamik stabil, kemudian dilakukan non-operative management dalam pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan CT scan, grading didapatkan, secara klinis pasiennya hemodinamik stabil, dievaluasi dengan secara klinis, kemudian dengan pemeriksaan pembanding CT scan berikutnya, apakah ada penambahan atau perburukan dari kondisi sebelumnya. Bagus, berhasil. Begitu dengan trauma ginjal berhasil. Tapi kosnya jadi mahal. Mahal di mana? Yang pertama pasiennya dirawat lumayan lama karena pemeriksaan serial, juga akibat dari pemeriksaan serial, pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan canggih diulang-ulang, itu juga akan memakan biaya yang cukup banyak buat pasien. Oleh karena itu, laparoskopi pada trauma tubuh abdomen digunakan untuk diagnostik sangat penting. Nah, keputusan untuk segera melakukan operasi pada pasien-pasien yang dilakukan NOM itu tergantung prestasi klinis. Sekali lagi saya ulang, tergantung kondisi klinis pasien atau keadaan klinis pasien. Makanya tidak bosan-bosan juga saya bilang bahwa untuk trauma tubuh abdomen, pemeriksaan klinis serial, saya ulang, pemeriksaan klinis serial, karena sering sekali ada salah paham. Yang diulang cuma pemeriksaan HB serial. Yang benar adalah pemeriksaan klinis serial. Pemeriksaan klinis serial ya mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik serial, dan sebaiknya dilakukan oleh dokter yang sama. Kalaupun mau diulang bukan cuma HB, tapi USG-nya. Misalnya sebelum dia lakukan FAS, Focus Assessment Abdominal for Trauma, tidak USG khusus trauma abdomen, diulang. FAS-nya ketemu nggak cek darah, kalau nggak berikutnya diulang lagi ketemu nggak, dan itu sebaiknya oleh satu orang. Jadi ini menjawab bahwa siapa saja yang bisa kita kerjakan laparoskopi pada trauma tubuh abdomen. Sengaja saya garis merah, saya ulang setelah saya bicarakan di awal, hanya pasien-pasien yang dengan hemodinamik stabil dan nggak ada indikasi laparotomi dari trauma kita kerjakan laparoskopi pada pasien trauma tubuh. Kalau ada indikasi jelas, kita tidak boleh dan tidak perlu melakukan laparotomi. Kalau ternyata perlu laparotomi, langsung laparotomi. Hanya membuang-buang waktu saja dan membuang biaya kalau kita kerjakan laparoskopi terlebih dahulu. Begitupun pada pasien-pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa saya bilang sebaiknya tidak dilakukan? Beberapa penelitian melakukan itu, walaupun hasilnya ya keberhasilan kecil, tapi ya memang ada beberapa literatur yang manfaatnya cukup besar. Tapi sebagian besar menyatakan indikasinya adalah untuk pasien dengan hemodinamik stabil. Untuk siapa lagi? Pasien-pasien dengan curiga ruptur diafragma. Cedera diafragma ini paling sering memang trauma tajam, jarang sekali trauma tumpul. Diagnostik bisa untuk yang diafragma kiri, sebagaimana di ATLS kita diajarkan, diagnostik bisa kita lakukan dengan pemasangan NGT, kemudian ronsen sederhana, toraks sederhana, itu kita bisa melihat bagian NGT yang masuk ke lambung ada di rongga toraks. Itu kalau ruptur diafragmanya besar. Kalau kecil gimana? Nah sekarang kalau ruptur diafragma sebelah kanan, itu lebih sulit lagi karena di kanan ada hepat. Disitulah perlu laparoskopi. Untuk diagnostik, bahkan untuk melakukan repair diafragma pun bisa. Dan sangat sederhana sekali, dibandingkan kita open surgery. Yang kedua adalah pasien-pasien dengan curiga perforasi atau cedera hollow viscus atau organ berongga, cedera usus. Juga kita bisa lakukan. Ya. Bisa lalu kita diagnostik, sekaligus kalau kita melakukan langsung repair pun bisa.
sepanjang, sekali lagi balik ke yang satu, hemodinamiknya stabil. Pasien berikutnya adalah seringkali kita menemukan adanya cairan bebas dalam pemeriksaan klinis dan USG. Kita temukan cairan bebas, ya. Ada nih cairan bebas di FAST, pemeriksaan USG FAST, ada cairan bebas trauma tumpul. Tapi nggak kelihatan, heparnya bagus, liennya bagus, lain-lainnya kita nggak bisa deteksi. Dari mana nih? Kita nggak tahu, ya. Itu indikasi untuk laparotomi diagnostik pada trauma abdomen. Dan biasanya curigai dari laserasi atau robekan dan mesenterik. Mesenterium. Yang keempat itu unclear abdomen. Ini unclear abdomen. Ini maksudnya unclear abdomen itu kita pemeriksaan klinis kita ragu. Artinya ada yang nggak beres nih. Sering kita mungkin di UGD ini bagus, klinisnya bagus, nadinya bagus, kemudian respirasinya bagus, ya, laboratorium bagus, tapi abdomennya ragu gitu. Pasti ada sesuatu di abdomennya, atau normal. Yang jelas ragu itu indikasi. Ragu, salah satu ragu tentang kondisi keadaan abdomen, indikasi dari laparoskopi diagnostik. Dan yang kelima, ini pasien dengan komplikasi setelah dilakukan NOM. Jadi kita terima pasien trauma tunggal abdomen, terus kita sudah tentukan bahwa oke, kita akan melakukan non-operative management. Jadi konservatif. Ya. Konservatif di sini kan tetap saja harus ada evaluasi berulang. Ketika kita melakukan evaluasi berulang terjadi komplikasi, bisa karena mungkin nyerinya bertambah atau nyerinya menetap, bisa menjadi tadinya normokardi jadi takikardi, ya, bisa jadi kita curiga ada perdarahan yang tadinya sudah berhenti kemudian lanjut kembali. Yang jelas komplikasi setelah dilakukan non-operative management. Nah, yang terakhir justru laparoskopi diagnostik ini merupakan komplikasi dari tindakan laparoskopi itu sendiri, ya. Karena tindakan laparoskopi ini pada saat kita masukkan trokar pertama itu kita adalah trokar yang menembus peritonium pertama. Bisa dengan dua teknik, yaitu teknik close teknik, ya. Jadi dengan semacam jarum khusus, alat khusus, jarum khusus itu Ferris needle namanya, ditusukkan. Jadi tanpa disayat terlebih dulu. Jadi disayat, kemudian disayat, oke, kulitnya, habis itu Ferris needle masuk. Nah, ini sering juga trauma. Oleh karena itu, beberapa literatur menyarankan untuk mencegah komplikasi dari laparoskopi ini, masuknya trokar pertama tidak menggunakan Ferris needle, tapi dengan teknik terbuka. Jadi kita benar-benar membuka peritoneum, jelas di bawahnya terlihat ada apa, baru kita masukkan trokar. Pertanyaan berikutnya, kapan sebaiknya dilakukan laparoskopi pada pasien trauma tunggal abdomen? Ini tergantung dari klinisnya gimana. Ya, di awal-awal terus saya bilang, klinis pasiennya gimana? Kalau klinis pasiennya walaupun jadi ada yang stabil tapi tidak normal, ya. Ada yang kalau kita mengacu pada ATRS, ada pasien dengan tadinya hemodinamik stabil, kemudian akhirnya dia jelek lagi, kemudian naik lagi, kayak gitu-gitu. Atau dari awal memang tidak stabil kondisinya. Ini sangat tergantung pasien, dan ini kita tidak bisa menarik garis lurus, ya. Oh, ini pasien ini harus atau bisa lakukan laparoskopi atau disarankan laparoskopi. Yang ini jangan. Jadi sangat tergantung dari klinis pasien, dan setiap pasien punya respon berbeda. Dan yang terakhir, kenapa sih harus kita lakukan laparoskopi, gitu kan? Kenapa kita harus laparoskopi? Kenapa nggak laparotomi aja langsung? Kalau laparotomi itu kita nggak ragu lagi, ya. Laparotomi merupakan standar approach laparotomi, tapi mempunyai angka morbiditas yang cukup tinggi.
Angka prioritas pada laparotomi konvensional itu 41,3%, ya, dalam negatif laparotomi. Jadi sering kali kita menemukan negatif laparotomi pada kasus-kasus trauma, khususnya trauma tumpul abdomen. Makanya itulah kenapa kita lakukan laparoskopi, diagnostik dulu sekali lagi. Kemudian yang kedua, beberapa perhimpunan bedah termasuk di Indonesia itu merekomendasikan laparoskopi diagnostik, betul. Dan terapeutik intervensi untuk kasus-kasus tertentu. Nah, saya bilang tadi, diagnostik itu sudah nggak bisa dilakukan lagi. Itu perannya penting sekali dengan angka akurasi yang sangat tinggi, sampai dengan 100%. Nah, setelah temuannya apa, untuk kasus-kasus tertentu langsung bisa dilakukan terapeutik laparoskopi. Kenapa juga dilakukan laparoskopi? Untuk menghindari trauma laparotomi. Laparotomi juga menyebabkan trauma, ya, tindakan adesi segala macam. Dan kadang-kadang kita kalau terlalu buru-buru, haknya tarik sana tarik sini, justru malah menjadi cedera baru. Nah, ini jadi untuk menghindari trauma laparotomi, ya. Kemudian mengurangi masa rawat setelah bedahan, jelas otomatis masa rawat juga akan singkat. Kenapa seperti itu? Angka morbiditasnya lebih rendah daripada laparotomi, angka kesakitan lebih rendah. Oleh karena angka kesakitan lebih rendah, pasien early mobilization atau mobilisasinya lebih cepat, ya, sehingga mengurangi masa rawat di rumah sakit. Dan oleh karena pasien cepat ketahuan penyakitnya, kemudian cepat dilakukan tindakannya, masa rawat lebih singkat, otomatis laparotomi secara biaya juga lebih cost efektif dibandingkan dengan laparotomi. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama adalah laparoskopi approach dengan laparoskopi dapat digunakan baik untuk nyeri abdomen akut maupun pada trauma abdomen sebagai diagnostik maupun alat terapeutik. Yang kedua adalah emergency laparoskopi bisa mengurangi masa rawat dan lebih baik secara cost efektif daripada laparotomi. Sekian, terima kasih.